Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya rabbal alamin. Oke, ini akan lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sudah ada sebelumnya. Bab 631. Oh, kamu mengatakan bahwa dia tinggal di Fragrant Mountain Villa, jadi aku tahu bahwa Fragrant Mountain Villa adalah desa pegunungan di mana anggota klan kelas 4 dari Taman Gunung Wangi hidup dalam lingkaran, dan mereka yang tinggal di kelas 4. Lingkaran secara alami bukan anggota penting dari keluarga Han Wang, dan lingkaran kelas keempat juga merupakan anggota klan terluar dari keluarga Han Wang, dan mereka tidak memiliki status sama sekali dalam keluarga Han Wang. Tentu saja, tidak peduli seberapa kecil statusnya mereka masih jauh lebih terhormat daripada tamu sepertiku. Saudaraku, aku sedang terburu-buru, biarkan aku masuk, aku akan masuk hari ini tidak peduli apa, bahkan jika kamu menghentikanku. Pria kesempurnaan Hautian yang menjaga gerbang itu ragu-ragu dan berkata, teman, jika itu masalahnya, aku akan menerimamu seolah-olah aku telah menjadikanmu seorang teman. Namaku Lin Yan, dan aku akan membawamu ke sana sekarang, tetapi kamu tidak boleh menimbulkan masalah, atau kamu akan menjadi orang yang membuatku terbunuh. Tentu saja tidak, jangan khawatir omong-omong, namaku Tang Chen. Baiklah, ikut denganku, tapi kamu satu-satunya yang terbatas pada dua teman wanitamu, biarkan mereka tinggal di sini untuk saat ini. Apakah itu aman? Hanya bercanda, ini adalah keluarga Han Wang, di mana aman jika tidak aman di sini. Begitu saja, Tang Zichen memasuki keluarga Han Wang sendiri, dan ternyata Xiao Meng berasal dari keluarga Han Wang. Segera, dia tiba di Villa Mingwangi, meskipun Villa Mingwangi berada di keluarga Han Wang, tempat lingkaran klan kelas 4 tinggal, tetapi menurut Tang Zichen itu sangat mewah. Ini Villa Mingwangi, temanku, aku hanya bisa membawamu ke sini, terserah padamu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Terima kasih, Lin Yan. Tang Zichen memikirkan orang yang telah menjawab panggilan Xiao Meng dan segera mengeluarkan ponselnya untuk melakukan panggilan. Sayangnya, tidak ada yang menjawab dan Tang Zichen terus menelepon belasan kali sebelum akhirnya seseorang mengangkatnya. Kamu lagi. Suara seorang pria datang dari telepon. Pengurus rumah tangga senior, ini aku di sini, aku di pintu masuk Villa Mingwangi sekarang, keluar dan jemput aku. Ah, bagaimana kamu bisa masuk? Pihak lain terkejut, tidak menyangka Tang Zichen bisa masuk sama sekali, jadi dia tidak benar-benar rela membiarkan Tang Zichen datang meskipun dia memberitahu alamatnya. Senior, tidak masalah, bagaimana aku masuk, keluar dan jemput aku. Hanya itu. Setelah sekitar beberapa menit, seorang lelaki tua keluar. Lelaki tua ini sebenarnya berada di alam bawaan awal. Ini benar-benar mengejutkan Tang Zichen. Sepertinya keluarga kerajaan semacam ini, bahkan jika itu adalah keluarga kelas 4, itu luar biasa. Senior, baiklah, jangan katakan apa-apa, ikuti aku ke dalam. Terima kasih, senior. Tang Zichen segera mengikuti pelayan itu ke Villa Wangi, melewati beberapa koridor berliku ke halaman di luar. Ikuti aku ke dalam, tapi jangan banyak bicara. Bagus. Tang Zichen, dipenuhi dengan ketegangan batin, memasuki kompartemen besar di tengah halaman. Begitu dia memasuki kompartemen, Tang Zichen melihat bahwa di sisi kiri kompartemen, di depan tempat tidur ada banyak orang berdiri, setidaknya 20 atau 30, dan Tang Zichen masih bisa samar-samar mendengar sedikit isak tangis, suara. Kepala pelayan berkata, Xiao Meng baru saja pergi, saat ini kerabatnya sedang dalam hati yang berat, kamu berdiri di belakang, jangan membuat gerakan yang tidak perlu, dan jangan naik, bukan giliranmu untuk naik. Ah, Xiao Meng sudah mati. Tubuh Tang Zichen bergetar. Baru saja pergi, 10 menit yang lalu, dan Anda tepat waktu. Kepala pelayan itu menghela nafas dengan sedikit sedih. Tang Zichen terkejut di sana, dia benar-benar tepat waktu, hanya 10 menit yang lalu, mengapa tidak 10 menit lebih awal?
Di depan tempat tidur di kamar, seorang pria berkata, "Baiklah, berhenti menangis, itu pilihanmu sendiri." Itu melegakan baginya. Dia akhirnya tidak lagi kesakitan. Kita harus bahagia untuknya. Tidak menangis, pergi. Dia ingin pergi bahagia dan tidak mendengar tangisan. Tidakkah kalian semua mendengarnya? Pria yang berbicara ini adalah ayah Xiao Meng, seorang ahli bawaan. Tang Zichen tidak tahan mendengar lagi. Kenapa masih ada orang yang mengatakan bajingan ini? Tang Zichen segera berteriak, "Saya tidak setuju dengan Anda." Tiba-tiba, semua orang melihat ke arah tempat suara itu dibuat. Tidak percaya siapa yang mengucapkan kata-kata seperti itu saat ini. Pelayan itu menatap Tang Zichen dengan tajam, menyesali dalam hatinya bahwa dia telah membawa Tang Zichen masuk. Semua orang memandang Tang Zichen. Ayah Xiao Meng bertanya dengan wajah muram, "Siapa kamu?" Kepala pelayan sibuk berkata, "Tuan, saya minta maaf, ini semua salah saya. Dia adalah teman Xiao Meng sebelum dia meninggal." Dia mendengar bahwa Xiao Meng telah disuntik dengan euthanasia, jadi dia menelepon untuk memberinya tumpangan. "Saya melihat bahwa dia sangat ngotot, jadi saya membawanya masuk. Guru, itu semua salah saya akan segera melepaskannya." Tang Zichen masuk tetapi tidak mau keluar, dan mendengus pada pria yang baru saja berbicara, "Kamu adalah ayah Xiao Meng. Aku benar-benar tidak percaya bahwa ada ayah seperti itu di dunia ini. Jika aku tidak mendengarnya, saya sendiri. Kurang ajar, siapa kamu berani menceramahiku di sini? Apa yang kamu ketahui tentang Xiao Meng? Apakah kamu tahu berapa banyak rasa sakit dan penderitaan yang dia alami? Nak, jangan coba-coba berkhotbah di depanku. Aku kehilangan satu putri hari ini. Jika kamu membuatku marah, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Ayah Xiao Meng berteriak. Tang Zichen berkata, "Senior, kamu tidak tahu apa-apa tentang kehidupan. Hidup adalah harapan." Harapan? Harapan apa? Harapan apa yang ada untuk Xiao Meng ketika dia bahkan tidak bisa diobati oleh tabib kelas 14? Tang Zichen berkata, "Penyembuh kelas 14 tidak bisa menyembuhkan, jadi mari kita pekerjakan penyembuh kelas 15. Hahaha, 15 pin. Keluarga Han Wangku, keluarga kerajaan, penyembuh paling kuat hanya kelas 13, sementara penyembuh kelas 14 hanya ada di Kekaisaran Yan Huang, tapi aku masih menghabiskan banyak uang untuk menemukannya. Penyembuh kelas 14 untuk mengobati Xiao Meng, tetapi sayangnya, masih tidak mungkin untuk mengobatinya. Kelas 14, sudah menjadi penyembuh terkuat yang dapat ditemukan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa penyembuh kelas 15 yang legendaris dapat ditemukan? 15 penyembuh kelas, tidak ada yang pernah mencapai apapun dalam kenyataan. Itu hanya tercatat dalam sejarah. Anda benar-benar berkata undang penyembuh kelas 15. Anda kodok di dalam sumur. Apa yang Anda tahu, dan Anda masih berani berbicara dengan saya tentang harapan di sini?" Tang Zichen benar-benar terkejut. Di dunia ini, tidak ada yang namanya tabib kelas 15. Kelas 15 sebenarnya legendaris, itu tercatat dalam sejarah. Nah, Tang Zichen yang sendirian dalam hal ini, tidak heran mengatakan ini membuat ayah Xiao Meng sangat marah. Tang Zichen segera berkata, "Senior, tolong jangan marah dulu, saya masih mengatakan hal yang sama, hidup adalah harapan. Sejujurnya, saya juga seorang tabib, saya saat ini adalah penyembuh kelas 10, saat ini saya hanya ingin mendengar satu kalimat, dia tidak ingin hidup. Jika dia secara pribadi mengatakan bahwa dia tidak ingin hidup, maka saya segera pergi." "Kamu kurang ajar, Xiao Meng sudah mati, namun kamu masih di sini mengucapkan kata-kata seperti itu untuk menodai jiwa orang mati." Ayah Xiao Meng segera mencoba menyerang penampilan Tang Zichen. Tang Zichen berkata, "Bagaimana jika saya dapat menghidupkan kembali Meng kecil dari kematian? Jadi, apakah saya masih dianggap mencemari orang mati? Apa maksudmu?" Semua orang memandang Tang Zichen dengan bingung ketika mereka mendengar Tang Zichen mengatakan bahwa dia bisa membawa Xiao Meng kembali dari kematian. Tang Zichen berkata sekali lagi, "Jika aku dapat menghidupkan kembali Xiao Meng dari kematian, apakah itu masih dianggap sebagai aku yang mengotori arwah orang mati? Kamu bisa membawa Mo kembali dari kematian. Apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Ayah Xiao Meng bertanya dengan wajah muram.
Senior, kalian semua sudah putus asa agar Little Mo bisa disembuhkan, berpikir bahwa tidak ada orang lain di dunia ini yang bisa menyembuhkannya, tetapi saya tidak setuju dengan pandangan ini. Saya merasa bahwa selama saya hidup ada harapan, juga seorang penyembuh. Jika saya menghidupkan kembali Xiao Meng pada saat ini, maka saya ingin bertanya kepada Anda semua, apakah Anda dapat mempercayai kata-kata saya bahwa hidup adalah harapan? Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk bangkit dari kematian, maka aku akan mempercayaimu sekali dan memastikan untuk membiarkanmu hidup. Bagus, kalau begitu menyingkir dariku. Tang Zichen berjalan ke tempat tidur Xiao Meng. Ini adalah pertama kalinya Tang Zichen melihat Xiao Meng dalam kehidupan nyata. Xiao Meng memiliki wajah yang baik, tapi sayangnya kulit di wajahnya benar-benar rusak. Jika tidak cacat, dia pasti seorang wanita cantik, dan dari bentuk wajahnya, dia memang persis sama dengan loli kecil yang ada di video bersamanya. Semakin cantik dia di masa lalu, itu sebabnya sekarang akan lebih menyakitkan. Jika dia jelek sebelumnya, bahkan jika dia cacat, itu tidak akan terlalu menyakitkan. Tang Zichen siap menggunakan teknik kebangkitan pada Xiao Meng, dan itu bukan pertama kalinya Tang Zichen menggunakan teknik kebangkitan, jadi itu cukup berguna. Semua orang di belakang memandang Tang Zichen dengan gugup, bertanya-tanya apakah anak ini benar-benar memiliki kemampuan yang kuat untuk menghidupkan kembali orang mati. Jarum perak Tang Zichen perlahan menembus jantung, otak, dan berbagai tempat almarhum, seolah-olah melakukan pernapasan buatan sebagai pertolongan pertama. Suhu tubuh Xiao Meng masih ada, lagi pula, gabungan depan dan belakang hanya mati kurang dari 20 menit, tetapi tentu saja, suhu yang dimaksud di sini adalah suhu tubuh, bukan permukaan tubuh, jadi orang mati di dalamnya, 1 jam, atau bahkan 2 jam, secara teoritis mungkin. Sekitar 5 menit kemudian, bang tubuh Mo terpental. Tapi itu tidak berhasil pertama kali, dan itu tidak berhasil untuk kedua kalinya. Ketiga kalinya memantul itu berhasil, dan Mo membuka matanya. Orang-orang yang menonton dengan gugup dari belakang terkejut, dan beberapa dari mereka berteriak di tempat, "Ya Tuhan, itu benar-benar hidup kembali." Tetapi Tang Zichen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Xiao Meng akan mati karena suntikan etanasia, dan meskipun dia sekarang telah dibangkitkan, jika dia tidak mengeluarkan racun etanasia dari tubuhnya tepat waktu, maka kebangkitannya akan bertahan selama beberapa menit, dan setelah beberapa menit, dia masih akan diracuni oleh racun etanasia. Karena itu, Tang Zichen segera membalikkan tubuh Xiao Meng dan mulai mengeluarkan racun dari tubuhnya. Darah hitam menyembur keluar dari jarum perak. Sekitar 2 menit kemudian, semua racun telah terkuras. Xiao Meng tidak akan mati lagi, setara dengan tidak menyuntikkan etanasia, kecuali, bagaimanapun organnya diserang oleh racun, organ internalnya masih lebih lemah dari sebelum injeksi, tapi ini tidak masalah, perlahan akan pulih. Tang Zichen membalikkan Xiao Meng. Xiao Meng menatap Tang Zichen tidak percaya. Ini neraka. Mo yang ini. Sesaat bingung, dia ingat bahwa dia telah meninggal. Kenapa dia membuka matanya untuk melihat semua orang lagi tiba-tiba, dan dia melihat seorang anak laki-laki. Dia tidak mengenali Tang Zichen sejenak. Xiao Meng, oh, kamu akhirnya hidup. Ibu tidak akan pernah membiarkanmu mati lagi. Ibu Xiao Meng menangis dan menerkamnya. Hanya ketika dia kehilangan itu dia tahu bagaimana menghargainya. Dia sedih dan bahkan menyesal setelah Xiao Meng meninggal barusan, dan sekarang dia telah kehilangannya. Itu membuatnya tidak ingin kehilangannya lagi. "Bu, ada apa denganku? Aku belum mati," tanya Xiao Meng. Pada saat ini, semua orang menatap Tang Zichen dengan kaget, terutama beberapa gadis muda, dan kekaguman yang tak dapat dijelaskan. Bahkan ayah Xiao Meng menatap mata Tang Zichen tidak begitu galak dan jauh lebih ramah. Tang Zichen menghidupkan kembali orang mati. Dia tampaknya tidak memiliki alasan untuk menyangkal kata-kata Tang Zichen saat ini. Hidup adalah harapan. Mungkin Tang Zichen benar, bahkan orang mati dapat dihidupkan kembali, apalagi yang tidak bisa diharapkan. Ibu Xiao Meng menangis. "Tidak, kamu sudah mati selama 20 menit, dialah yang bergegas ke sini dan menghidupkanmu kembali." Baru saat itulah Xiao Meng memandang Tang Zichen dan sepertinya mengenalinya. "Tidak percaya kamu, saudara Zichen." "Oh, Mo,
Halo, pertama kali aku bertemu denganmu, kamu melakukan lebih baik dari yang aku kira. Itu tidak seburuk yang kamu pikirkan. Mengapa kamu menyuntikkan lebih awal dan tidak menungguku kembali? Kakak Zichen, ini benar-benar kamu. Xiao Meng sangat terkejut dan tersentuh melihat Tang Zichen. Xiao Meng, jangan putus asa lagi, oke? Kakak Zichen, aku. Tang Zichen berbalik ke jalan. Senior, hidup adalah harapan, bahkan orang yang telah putus asa dapat hidup kembali. Bagaimana saya bisa tahu bahwa penyakit Little Meng tidak ada harapan? Saya saat ini hanya seorang master penyembuhan kelas 10, dan saya belum bisa mengobati Xiao Meng, tapi percayalah, saya akan bisa menyembuhkannya di masa depan, sehingga dia bisa menjadi gadis yang utuh. Saat ini, jika Anda masih berpikir bahwa dia putus asa dan kematian adalah satu-satunya kelegaan, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Meskipun kamu memiliki bakat untuk pengobatan, tetapi di mana itu meninggalkanmu, bisakah kamu menjadi penyembuh kelas 5 yang legendaris? Apa yang membuatmu berpikir bahwa kamu dapat membuat Xiao Meng utuh di masa depan? Jika kamu tidak bisa, maka Xiao Meng harus menderita penyakit itu sepanjang waktu. Bukannya kami tidak mengasihani hidup Xiao Meng lagi karena kami menyetujui injeksi eutanasianya. Kami hanya melihatnya menderita penyakit dan merasakan sakit di dalam. Biarkan saya bertanya, Anda membiarkan Xiao Meng hidup dan menunggu harapan, jadi bisakah Anda membuatnya berhenti menderita dan membuatnya bahagia setiap hari? Jika tidak, bahkan jika Anda menunggu apa yang disebut harapan dalam beberapa dekade mendatang, di mana masalahnya orang-orang sudah tua. Tang Zichen sekarang dalam krisis. Keluarga Huo telah pergi ke Akademi Seni Bela Diri, dan diyakini bahwa mereka akan segera menyelidiki hubungan Su Meiqian dengan dia, dan ketika itu terjadi, keluarga Su pasti akan menderita. Tang Zichen harus menemukan cara untuk melestarikan keluarga Su, tetapi untuk saat ini, Tang Zichen tidak memiliki cara untuk melakukannya. Hanya ada satu cara, dan itu adalah Xiao Meng. Yang dikatakan Tang Zichen terakhir kali, mengambil langkah itu, mengacu pada jalan ini, Tang Zichen harus mencoba untuk terlibat dengan keluarga kerajaan. Ini adalah satu-satunya cara bagi Tang Zichen untuk menyelamatkan keluarga Su. Namun, Tang Zichen hanya berjanji bahwa dia akan dapat menyembuhkan Xiao Meng di masa depan, yang jauh dari bisa terlibat dengan keluarga Xiao Meng. Oleh karena itu, Tang Zichen membuat keputusan. Xiao Meng telah kehilangan keinginannya untuk hidup dan menderita sepanjang waktu. Tang Zichen mungkin juga menikahinya. Tang Zichen percaya bahwa dia akan dapat memulihkan Xiao Meng. Apalagi Tang Zichen baru saja mengamati bahwa Tang Zichen yakin bahwa dia dapat memulihkan wajah Xiao Meng dalam waktu setengah bulan, yaitu tidak lagi dalam keadaan cacat pada waktu itu. Meskipun Xiao Meng masih lumpuh, setidaknya dia masih seorang wanita cantik. Tentu saja, ini adalah sesuatu yang Tang Zichen tidak akan lakukan untuk saat ini, karena begitu Xiao Meng kembali menjadi cantik, maka tidak akan ada lagi Tang Zichen. Jadi Tang Zichen harus mengembalikan Xiao Meng menjadi cantik setelah dia menjadi wanitanya. Adapun tubuh yang lumpuh, Tang Zichen ini belum merasakan jalan keluar dari pintu untuk saat ini, dan dia perlahan akan mempelajarinya nanti. Tang Zichen merasa tidak sulit untuk menyembuhkan Xiao Meng. Tentu saja, Tang Zichen mengusulkan untuk menikahinya sekarang, dan dengan melakukan itu, dia agak curiga mengambil keuntungan dari kekuatan kuat keluarganya. Namun, hati Tang Zichen juga tulus, setidaknya 70%. Setelah ragu-ragu sejenak, Tang Zichen tampaknya telah membuat keputusan dan berkata, "Senior, karena Xiao Meng menjalani kehidupan tanpa harapan dan tidak dapat merasakan arti hidup, lalu mengapa tidak menikahi Xiao Meng dengan saya? Saya pikir, Xiao Meng telah menjadi wanitaku, aku bisa membuatnya menantikan kehidupan, dan aku datang ke sini kali ini untuk melakukan ini." Semua orang terkejut. Bahkan Xiao Meng terkejut. Tang Zichen benar-benar mengucapkan kata-kata seperti itu. Ayah Xiao Meng mengamuk, "Nak, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan?" Tang Zichen mengangguk, "Tentu saja aku tahu, aku sudah memikirkannya selama berhari-hari, aku serius." Hahaha, lelucon yang luar biasa. Pria lain tertawa seolah itu adalah hal yang sangat lucu.
Tang Zichen berkata kepada pria itu, Xiao Meng, kuncinya masih terserah Anda. Jika Anda tidak menyukainya, maka tidak ada gunanya mengatakan apapun. Apakah Anda bersedia? Ah, mau bergidik. Tang Zichen melihat Xiao Meng gemetar di seluruh tubuh, dan merasa senang di dalam. Sepertinya penyakit Xiao Meng jauh lebih serius daripada yang saya kira. Dia masih bisa gemetar selama 1 atau 2 saat. Itu sudah cukup untuk mengatakan semuanya. Mungkin, saya menang, tidak perlu lama untuk menyembuhkannya. Namun, saya tidak dapat menyembuhkannya terlebih dahulu. Jika tidak, keluarga kerajaan tidak akan dapat melihat saya. Xiao Meng menatap Tang Zichen dan berkata dalam hati, kakak Zichen pasti ingin menggunakanku agar keluarga Huo tidak berani membunuhnya. Kalau begitu, kenapa aku tidak membantunya? Hanya saja aku akan membantunya, dia, meskipun aku tahu dia memanfaatkanku dan tidak benar-benar bersungguh-sungguh. Xiao Meng mengangguk, kakak Zichen, aku bersedia. Xiao Meng, kamu gila, dia jelas mencoba menggunakanmu. Kamu pikir dia benar-benar menyukaimu? Dia ingin menggunakanmu untuk menaiki tangga, dan kamu bersedia. Dao. Xiao Meng tersenyum, aku rela, hidupku memang seperti ini. Apakah kamu masih ingin menghentikanku? Aku tidak bisa memiliki cinta dalam hidupku, karena seseorang bersedia menginginkanku, dan itu adalah seseorang yang juga aku sukai. Kenapa kamu tidak memenuhiku? Xiao Meng, tapi dia tidak bersungguh-sungguh, dia menggunakanmu. Selain itu, kamu masih memiliki kontrak pernikahan, kamu tidak boleh gegabah. Xiao Meng tertawa pada dirinya sendiri, kontrak pernikahan di tangan, ya. Hal ini tidak untuk dipertimbangkan untuk saat ini, selain itu bukan Anda yang memutuskan, apalagi kami yang memutuskan. Itu adalah sesuatu yang hanya dapat diputuskan oleh keluarga. Tetapi Tang Zichen, apakah Anda benar-benar bersedia menikahi Xiao Meng? Tentu saja, Xiao Meng telah banyak membantu saya. Tanpa bantuan Xiao Meng, saya tidak akan tahu berapa kali saya mati. Ngomong-ngomong, nama saya Tang Zichen. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar tentang saya. Tang Zichen, bisakah kamu menjadi orang yang dikejar keluarga Huo? Seorang wanita bertanya. Itu aku. Semua orang sedikit terkejut. Keluarga Han Wang telah mendengar tentang perseteruan antara keluarga Huo dan seorang pria kecil bernama Tang Zichen, tetapi tentu saja, mereka hanya memperlakukannya sebagai bahan tertawaan bagi keluarga Huo. Pria kecil yang membawa keluarga Huo bahan tertawaan akan menjadi tabib muda di depan mereka. Namun, bukan itu intinya, dan tidak ada seorang pun di keluarga Han Wang yang peduli apakah Tang Zichen sedang diburu oleh keluarga Huo atau tidak. Karena itu masalahnya, demi membangkitkan Xiao Meng, saya akan berbicara dengan keluarga tentang ini, tetapi saya akan menjadi skandal. Saya tidak tahu apakah keluarga setuju atau tidak setuju, atau jika sesuatu yang lain akan terjadi. Dipahami. Xiao Meng berkata, kalian keluar dulu, aku ingin berbicara dengan saudara Zichen sendirian. Yang lain semua keluar dari ruangan. Ketika mereka berjalan keluar dari Villa Wangi, seorang pria berkata, saudaraku, apakah benar-benar baik bahwa Xiao Meng dibangkitkan? Aku sudah kehilangannya sekali, aku tidak ingin kehilangannya lagi. Kali ini aku akan melakukan yang terbaik untuk membuatnya tetap aman. Kakak, yang lain tidak tahu, tetapi kami jelas. Xiao Meng menyuntikkan etanasia, itulah yang dimaksud pihak Pangeran Dino. Xiao Meng dan Pangeran Kekaisaran Dino memiliki kontrak pernikahan, tetapi Xiao Meng tiba-tiba cacat hancur. Jadi itu sebabnya diam-diam mengizinkan, biarkan Xiao Meng mati. Sehingga kontrak pernikahan secara alami dihilangkan, mereka tidak harus bertobat dari pernikahan mereka. Dikritik, kita tidak harus menarik diri dari pernikahan, mempermalukan martabat mereka, situasi win-win. Tapi sekarang, Xiao Meng dibangkitkan, bagaimana ini bisa diperbaiki? Aku tidak peduli, aku sudah kalah sekali, aku harus bekerja keras untuk melestarikannya. Kata ayah Little Mo dengan tatapan tegas di matanya. Ternyata ada alasan dalam untuk injeksi etanasia Little Mo, dan bukan karena ayah Little Mo, yang benar-benar menyerah padanya, berpikir itu tidak ada harapan. Alasan sebenarnya adalah seseorang di atas sana menginginkan Xiao Meng mati, karena Xiao Meng bertunangan dengan seorang pangeran bernama Dino. Jika Xiao Meng meninggal, pangeran bernama Dino itu tidak harus memenuhi kontrak pernikahan.
Xiao Meng menjadi cacat dan cacat, sebagai seorang pangeran tidak mungkin untuk memenuhi kontrak pernikahan dengannya, tetapi dia tidak cukup baik untuk membatalkan pernikahan. Dia akan dikritik, tetapi dia tidak bisa membiarkan keluarga Han Wang membatalkan pernikahan. Keluarga Han Wang, sebagai eksistensi yang lebih lemah, berani mencabut pernikahan keluarga kerajaan ini tidak ingin berbaur. Jadi, kematian Xiao Meng adalah hasil terbaik. Tetapi siapa yang berharap untuk dibangkitkan oleh Tang Zichen, dan juga Tang Zichen ingin menikahi Xiao Meng. Di kamar Xiao Meng, saudara Zichen, aku akhirnya bertemu denganmu. Oh, Xiao Meng, aku juga. Kakak Zichen, aku pasti jelek. Tidak, kamu cantik. Mengapa Anda perlu membuka mata dan berbohong, saudara Zichen? Dulu kamu cantik, aku bisa tahu dari bentuk wajahmu. Itu dulu, dan itu menjadi selamanya. Tidak, Mo, kamu harus percaya padaku, itu tidak akan selamanya. Tang Zichen tidak mengatakannya. Pada kenyataannya, Tang Zichen dapat memulihkan wajahnya sekarang, paling lama 10 hari setengah bulan sudah cukup. Hanya Tang Zichen tidak bisa melakukan itu sekarang. Yah, saudara Zichen, aku percaya padamu, kamu bahkan bisa menghidupkanku kembali, kamu pasti bisa. Itu benar, percayalah padaku. Omong-omong, apakah kamu ingin menikah denganku, dan apakah kamu bersungguh-sungguh? Oh, maksudku, tapi kamu tidak, aku tahu kamu sedang diburu oleh keluarga Huo dan ingin menggunakanku untuk menyingkirkan mereka, tapi tidak apa-apa, aku bersedia membantumu. Ya, buat aku terdengar seperti orang seperti apa? Itu benar, ketika aku berpikir untuk menikahimu, niat awalnya adalah untuk menggunakan koneksi keluargamu, karena jika tidak, aku takut keluarga Su Meiqian akan melakukannya, berada dalam masalah besar. Tentu saja, aku juga jujur padamu. Xiao Meng tersenyum, kakak Zichen, aku sangat jelek dan lumpuh tidak valid, bagaimana kamu bisa tulus, jangan katakan itu, mengatakan itu membuatku merasa buruk, itu akan merusak citramu, kamu adalah pejuang hatiku. Tang Zichen berkata, Xiao Meng, kalau begitu aku akan mengatakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa, kamu mengatakan yang sebenarnya, aku rela digunakan olehmu bagaimanapun juga karena kamu adalah pejuang hebat yang aku cita-citakan dan sembah di hatiku dalam satu kekalahan. Oh, Mo, sejujurnya aku tulus dan kamu pikir aku tidak bisa tulus karena kamu begitu jelek dan lumpuh. Tapi, masalahmu yang bermasalah ini, aku bahkan tidak mengingatnya, karena saya benar-benar dapat menyembuhkan Anda. Juga, saya tidak ingin memberitahu Anda, tetapi saya siap memberitahu Anda sekarang, pada kenyataannya, saya dapat memulihkan wajah Anda sekarang, paling lama setengah bulan, dan saya dapat membuat Anda persis sama seperti dulu. Apa? Saudara Zichen, apakah kamu bercanda? Cacatku ini, bahkan penyembuh kelas 13 pun tidak bisa melakukannya. Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak, saya bisa, jangan tanya saya mengapa saya begitu percaya diri. Penyembuh kelas 13 itu tidak bisa melakukannya, itu mereka. Meskipun nilai saya tidak setinggi itu, saya memiliki lebih banyak penyembuhan. Rahasia, seperti kebangkitan dari kematian dan pelestarian kehidupan, rahasia unik ini, penyembuh kelas 13 itu pasti tidak akan bisa. Xiao Meng, masalah cacatmu bukanlah masalah sama sekali, masalah kelumpuhanmu, meskipun saya tidak bisa berbuat apa-apa saat ini, saya juga percaya bahwa cepat atau lambat Anda akan dapat pulih. Sekarang apakah Anda masih berpikir bahwa saya tidak tulus? Saudara Zichen, lalu cepatlah dan biarkan aku mendapatkan kembali penampilanku sehingga orang-orang di keluargaku akan mempercayaimu. Tang Zichen menggelengkan kepalanya. Tidak, saya tidak bisa sekarang, karena saya ingin menikahi Anda untuk alasan selain hati saya ingin menggunakan keluarga Anda untuk menyelamatkan keluarga Su dan juga untuk menghentikan saya dari diburu oleh keluarga Huo. Jika saya membiarkan Anda mendapatkan kembali kecantikan Anda begitu cepat, dengan mata keluarga kerajaan Anda tidak akan dapat melihat saya. Oleh karena itu, saya hanya bisa membiarkan Anda sendirian dalam masalah ini, dan saya akan lakukan ini setelah kamu dan aku benar-benar menikah, itu tidak akan terlambat. Terima kasih, Saudara Zichen. Mo mendapatkan kembali kepercayaan dirinya dalam hidup dan memiliki harapan bahwa dia ingin hidup.
Mo, jadi apakah kamu ingin menjadi wanita saya dengan sepenuh hati? Atau apakah kamu ingin membantu saya dan lebih suka digunakan? Saudara Zichen, saya sungguh-sungguh, saya bertemu Anda di atas, saya iri pada Anda, saya bisa bebas dan melakukan perbuatan baik, dan saya merasa bahwa Anda baik, tetapi sayangnya saya tidak layak untuk Anda, jadi saya tidak berani membayangkannya. Baiklah, jangan bicarakan itu. Ngomong-ngomong, Xiao Meng, yang baru saja mengatakan bahwa kamu memiliki kontrak pernikahan, ada apa? Wajah Xiao Meng menjadi gelap. Saudara Zichen, sejujurnya, saya memiliki kontrak pernikahan sejak lama, dengan seorang pangeran dari keluarga kerajaan, tetapi kemudian saya merusaknya, dan saya kira itu hilang. Kalau begitu, ada baiknya itu hilang. Xiao Meng bertanya, Kakak Zichen, jika kamu benar-benar menikah denganku, bagaimana dengan pacarmu? Tang Zichen berkata, mereka masih pacarku, paling-paling aku hanya sedikit lebih sedih dan memiliki 3 istri dan 4 selir. Xiao Meng tertawa, di mana kamu? Keluhan jelas diperoleh oleh Anda, jadi saya harap mereka tidak keberatan. Tang Zichen menghela nafas, berharap dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Saat ini, di keluarga Huo, itu tidak baik. Apakah kamu menemukan Tang Zichen? Memang benar kami menemukannya, tetapi Tang Zichen pergi ke rumah tanpa batas dan dia pergi ke keluarga Raja Han. Untuk apa dia pergi ke keluarga Raja Han? Apakah keluarga Han Wang adalah sesuatu yang bisa dia masuki jika dia mau? Apa sekarang? Beritahu semua orang, jangan bertindak dulu. Tang Zichen pasti memiliki sesuatu untuk dilakukan ketika dia pergi ke keluarga Han Wang. Pertama-tama cari tahu apa yang dia lakukan di sana terlebih dahulu. Jika itu akan melibatkan keluarga Han Wang, itu akan lebih dari layak. Kami akan membuat keputusan setelah kami mengetahuinya. Ya, persis seperti itu, pengejaran keluarga Huo terhadap Tang Zichen segera terhenti untuk menonton. Tang Zichen telah berhasil dalam rencananya, tetapi itu hanya jeda untuk menonton, dan jika Tang Zichen tidak memiliki hubungan kentut terakhir dengan keluarga Han Wang, maka keluarga Huo segera mulai melanjutkan tindakan mereka. Di salah satu aula utama keluarga Han Wang, ayah dan paman Xiao Meng berdiri di aula utama, dan di atas mereka ada 2 lelaki tua dengan kepolosan yang sempurna. Salah satu lelaki tua itu berkata, apakah Han Xiao Meng sudah pergi? Ayah dan paman Xiao Meng tidak berbicara. Orang tua lainnya menghibur, jangan terlalu sedih, simpan napasmu, yang membiarkannya bernasib buruk dan menghadapi penyakit aneh yang tidak dapat diobati ini, jika tidak, dia bisa menjadi permaisuri pangeran. Konselor Patriark, Xiao Meng awalnya memang mati, tetapi ketika dia meninggal 20 menit kemudian, dia hidup kembali. Apa yang terjadi? Mati dan hidup. Ya, tapi itu karena diselamatkan oleh seorang pria. Pria itu adalah teman Xiao Meng Sang, namanya Tang Zichen. Dia masih muda, tapi dia sudah menjadi tabib kelas 10. Dialah yang bergegas ke sini dan membawa Xiao Meng kembali dari kematian. Ah, Tang Zichen. Konselor Patriark, dia adalah pria kecil yang diburu dan dipermalukan oleh keluarga Huo. Dia berusia 19 tahun, alam kesempurnaan Hautian, dan dia adalah penyembuh kelas 10. Saya pikir, dia memiliki masa depan yang cerah. Kedua patriark dewan bertanya dengan mata yang dalam, apa yang ingin kamu katakan? Ayah Mo berkata dengan tegas, Ketua Dewan, aku sudah kehilangan Mo sekali, dan aku tidak akan membiarkan dia di Etanasia lagi, selamanya. Tetapi bagaimana jika dia memintanya sendiri? Dia putus asa dalam hidupnya dan akan meminta aplikasi lain. Terakhir kali Anda menghentikannya, tetapi saya katakan bahwa jika dia melamar sendiri Anda tidak dapat menghentikannya, dan juga jika dia melamar lagi Anda tidak berhak menghentikannya. Ayah Mo menggelengkan kepalanya, kurasa dia tidak akan melamar lagi atas kemauannya sendiri. Mengapa? Karena Mo telah menemukan cinta. Omong kosong. Ketua Dewan, bahwa Tang Zichen bergegas ke sini karena dia jatuh cinta dengan Xiao Meng. Selain itu, Tang Zichen sendiri adalah tabib yang berbakat. Dia mengatakan di depan umum bahwa dia akan menikahi Xiao Meng dan berjanji untuk menyembuhkannya di masa depan, jadi Xiao Meng tidak akan melamarnya sendiri lagi.
Patriark Dewan, kamu mengatakan bahwa kamu tidak akan pernah memaksa Xiao Meng untuk mati jika dia ingin hidup sendiri. Itulah yang kamu janjikan padaku saat itu. Ayah kecilmu berkata dengan sikap yang kuat. Don Zichen, dia pria yang baik, mungkinkah dia pikir kita akan berterima kasih padanya karena telah menyelamatkan nyawamu? Tidak, dia merusak barang-barang untuk kita, hal-hal yang telah diselesaikan dengan memuaskan, dan kemudian dia tersandung ke jalan buntu. Di mana dia? Saya ingin melihatnya, kata salah satu ibu pemimpin dewan. Aku akan pergi dan membawanya segera. Dao kemudian segera berjalan keluar dari aula utama tanpa menunggu Patriark Dewan berbicara. Segera ayah Xiao Meng tiba di Villa Wangi. Tang Zichen keluar sebentar. Tang Zichen sedang memeriksa tubuh Xiao Meng di kamarnya ketika suara ayah Xiao Meng datang dari luar. Xiao Meng, aku keluar sebentar. Mem. Xiao Meng mengangguk sedikit khawatir, dia takut ayahnya akan mempermalukan Tang Zichen tentang sesuatu. Tang Zichen berjalan keluar dari ruangan dan berkata, ikutlah denganku, Patriark anggota Dewan Keluarga ingin bertemu denganmu. Meskipun Tang Zichen tercengang, dia tetap mengikuti ayah Xiao Meng dengan disiplin. Namun, setelah berjalan keluar dari Fragrant Ming Villa, ayah Xiao Meng berhenti. Senior, bukankah kamu mengatakan siapa yang ingin bertemu denganku? Mengapa kamu tidak pergi? Tang Zichen, aku masih punya sesuatu untuk memberitahumu sebelum aku pergi menemui Patriark Dewan. Senior, katamu. Ayah Little Meng berkata, Tang Zichen, seperti yang terjadi sekarang, saya hanya harus mengatakan yang sebenarnya, kematian Little Meng tidak sesederhana kelihatannya. Karena Xiao Meng tiba-tiba lumpuh, dan penyebabnya tidak dapat ditemukan atau diperlakukan, Pangeran Dino asli yang memiliki kontrak pernikahan dengan Xiao Meng, dia pasti tidak akan bisa menikahi Xiao Meng lagi. Namun, mereka tidak dapat memutuskan pernikahan secara sukarela, itu akan dikritik oleh orang lain, tetapi kami tidak dapat memutuskannya. Pernikahan juga itu akan merusak wajah mereka. Jadi, seseorang dari pihak Pangeran Dino mengingatkan keluarga kami untuk membiarkan Xiao Meng mati. Tentu saja, keluarga kami tidak punya pilihan selain memberikan etanasia kepada Xiao Meng, tetapi Xiao Meng adalah putriku, aku tidak akan mengizinkannya, itu. Saya tawar-menawar dengan keluarga dan akhirnya mendapatkannya. Jika Xiao Meng memilih untuk mati dengan etanasia, maka saya tidak bisa menghentikannya, saya harus bekerja sama. Setelah itu tabib yang dikirim oleh keluarga ke Xiao Meng mulai menanamkan pesimisme ke Xiao Meng, menyiratkan bahwa Xiao Meng harus mengajukan etanasia sendiri. Dengan cara ini, suasana hati Xiao Meng menjadi semakin rendah, dan dia merasa bahwa dia akan kesakitan selama sisa hidupnya, jadi dia mengajukan permohonan etanasia. Kamu tahu semua yang terjadi setelah itu, dan sekarang kamu mengerti apa yang ingin aku katakan padamu. Tang Zichen mengepalkan tinjunya dan berkata, mengejutkan bahwa Pangeran Dino seperti apa yang ingin Xiao Meng mati, mereka terlalu kejam jika mereka tidak akan menikahi Xiao Meng lagi, membatalkan pernikahan itu. Hanya karena mereka akan dikritik karena membatalkan pernikahan mereka, mereka ingin Xiao Meng mati. Benar-benar pengganggu. Ayah Xiao Meng bersyukur melihat kemarahan dan ketidakadilan Tang Zichen yang adil untuk Xiao Meng, karena dia juga merasa marah di dalam. Oleh karena itu, ayah Xiao Meng merasa bahwa Tang Zichen juga orang yang cukup baik saat ini. Pangeran Dino adalah anggota keluarga kerajaan, apapun yang mereka lakukan adalah benar, keluarga Han Wang kami tidak dapat menolak dan keluarga saya tidak akan menolak, belum lagi Xiao Meng, bahkan saya takut saya dapat berkorban untuk ini. Sungguh keterlaluan apa yang kamu coba katakan padaku dengan berbicara padaku sekarang. Kamu ingin aku meninggalkan Xiao Meng sendirian, membiarkan Mo mati. Punya jawaban untuk pangeran sialan itu? Tang Zichen bertanya dengan kesal. Dao, Tang Zichen, jadi apa maksudmu? Tang Zichen menggelengkan kepalanya dengan kuat, itu tidak mungkin, aku tidak akan membiarkan siapapun mengirimnya ke kematiannya. Ayah Xiao Meng memandang Tang Zichen dan tertawa, Tang Zichen, kamu benar-benar laki-laki, aku tidak salah menilaimu.
Potong omong kosong, aku tidak bercanda. Meskipun aku tidak bisa melawan pangeran manapun saat ini, aku bahkan belum bisa melawan keluarga Huo, tapi setidaknya aku yakin Xiao Meng tidak akan dilanggar. Dengan cara apapun. Jika keluarga Anda harus memaksa Xiao Meng untuk mati, maka saya akan mengambil Xiao Meng dan meninggalkan kekaisaran Yan Huang, dan ketika saya pergi ke luar negeri, saya tidak percaya bahwa ada orang yang dapat melakukan apapun terhadap saya. Dan saya, pada akhirnya, akan kembali dalam kemuliaan suatu hari. Tatapan Tang Zichen dingin. Tang Zichen menyadari bahwa dunia ini benar-benar menjadi semakin sulit untuk dilalui. Di masa lalu, ketika dia lemah, dia masih bisa hidup nyaman di tempat kecil. Tapi sekarang ada lebih banyak orang kuat dan keluarga yang lebih kuat. Tang Zichen merasa semakin tertekan. Perasaan ini, Tang Zichen belum pernah alami dalam kehidupan sebelumnya, bukan karena dia lebih kuat di kehidupan sebelumnya. Ketika dia terkuat di kehidupan sebelumnya, dia hanya pada tahap bawaan akhir, yang tidak kuat, tetapi di kehidupan sebelumnya, dia setidaknya memiliki divisi yang kuat di punggungnya, jadi dia tidak akan mengalami penindasan. Tapi sekarang, ketika dia tidak memiliki kekuatan pendukung, tidak ada tuan yang bisa diandalkan, dan semua harus bergantung pada dirinya sendiri, baru saat itulah dia merasa tidak bebas dan tidak terkendali seperti yang dia jalani di kehidupan sebelumnya. Saya harus kuat, saya tidak ingin ditindas oleh kekuatan apapun, mungkin, saya hidup terlalu nyaman di kehidupan saya sebelumnya, dan sekarang sedikit frustrasi dan penindasan ini secara mengejutkan membuat saya merasa lelah. Ayah Xiao Meng berkata, saya percaya pada Anda, dalam hal ini, saya bersedia memberikan putri saya kepada Anda, saya ingin melindungi Xiao Meng sama seperti Anda, dan tidak membiarkan siapapun mengirimnya ke kematiannya. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen awalnya berpikir bahwa Xiao Meng akan menjadi orang yang kuat untuk dia andalkan, tetapi sebagai hasilnya, ada begitu banyak hal yang tidak diketahui di belakang Xiao Meng. Senior, aku yakin seseorang dari keluargamu masih akan menyuntik Xiao Meng dengan etanasia, kan? Benar. Ayah Xiao Meng mengangguk. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Seperti kamu, aku tidak akan pernah membiarkan Xiao Meng dilukai. Tang Zichen tersenyum pahit, tapi aku merasa kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Ya, aku tidak berguna, aku tidak bisa melawan keluarga, demi keselamatan keluarga, keluarga tidak akan membiarkan Xiao Meng hidup. Tang Zichen menghela nafas, apa gunanya kamu mengatakan ini padaku, ini hanya masalah waktu, lebih baik aku menyelesaikan masalahnya sendiri. Ayah Xiao Meng menundukkan kepalanya karena malu, dia adalah seorang ayah, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk melindungi putrinya sama sekali. Aku bahkan tidak bisa menyelesaikannya, jadi apa yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Tang Zichen terdiam sejenak dan bersenandung, bertarunglah melawan Pangeran Dino mana. Kamu gila, keluarga Han Wang kami bahkan tidak akan berani kamu. Mata Tang Zichen tegas dan berkata, meskipun saya, Tang Zichen, tidak banyak menderita, saya tidak begitu mudah dikalahkan oleh kesulitan. Untuk saat ini, ada dua cara. Pertama, saya harus melangkah ke langit bawaan secepat mungkin, dan menjadi gelar bakat kekaisaran, sehingga tidak ada yang berani membunuhku, kecuali kekaisaran Yan Huang, dan bahkan jika kekaisaran Yan Huang ingin membunuhku, harus ada bukti yang jelas tentang kejahatan apa yang telah aku lakukan. Kedua, saya memanfaatkan sepenuhnya keahlian penyembuhan saya pikir dengan identitas saya sebagai penyembuh kelas 10, saya setidaknya bisa menyerap sejumlah ahli bawaan untuk menjadi teman saya. Anda bukan satu-satunya jenius yang memiliki gelar bakat kekaisaran, Anda bukan satu-satunya. Seorang ahli bawaan pasti berada di tahap awal hingga pertengahan, dan bersiaplah untuk tahap akhir bawaan. Seorang teman level ini adalah tidak ada gunanya bagi Anda saat ini, bahkan keluarga Huo masih jauh dari mampu menghadapinya. Selain itu, karena Anda adalah musuh keluarga Huo, saya tidak berpikir ada ahli bawaan yang akan berteman dengan Anda, bukan untuk menyebutkan bahwa kamu adalah penyembuh kelas 10, bahkan jika kamu adalah seorang penyembuh kelas 11 itu tidak akan berguna. Selain itu, alam bawaan bukanlah sesuatu yang bisa kamu tembus hanya karena kamu mau.
Tang Zichen mendengus. Paling buruk aku akan pergi ke luar negeri dulu, tapi ada satu hal yang perlu kususahkan padamu. Setelah aku meninggalkan kekaisaran Yan Huang dengan Xiao Meng, kamu mengurus keluarga Su untukku. Jangan biarkan keluarga Huo membahayakan keluarga Su. Ayah Xiao Meng menggelengkan kepalanya. Maaf, saya pribadi tidak memiliki kekuatan sebanyak itu. Mengesampingkan keluarga saya hanya bawaan yang terlambat. Saya tidak mungkin menghentikan keluarga Huo, kecuali keluarga Han Wang saya turun tangan, tapi keluargaku tidak akan bisa turun tangan. Tang Zichen, aku bertanya padamu sekarang, apakah kamu benar-benar memiliki keberanian untuk menyinggung Pangeran Dino demi Xiao Meng? Atau melakukan segalanya? Tang Zichen dengan dingin mendengus. Pangeran Dino, mengesampingkan identitasnya, siapa dia di hadapanku, mengapa aku kurang berani? Baiklah, kalau begitu aku akan menunjukkanmu jalan yang jelas. Tolong pergilah. Kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda Kekaisaran Yan Huang. Jika kamu memenangkan 3 besar, kamu pasti akan dianggap serius oleh Kekaisaran Yan Huang dan dipanggil ke rumah sakit Kekaisaran Yan Huang untuk menjadi dokter kekaisaran. Seorang imperial doctor atau tidak, bukan itu intinya. Kuncinya adalah jika kamu bisa memenangkan 3 besar, itu menunjukkan bahwa kamu memiliki potensi, dan pasti akan ada banyak orang kuat yang ingin mengenalmu, dan bahkan beberapa pangeran yang mungkin bisa merekrutmu. Jika kamu benar-benar bisa diminta oleh seorang pangeran, maka Pangeran Dino ini pada dasarnya bukanlah ancaman. Bagaimana kamu mengatakan ini? Dinuo adalah pangeran penyimpangan di antara semua pangeran Kekaisaran Yan Huang. Meskipun keluarga kerajaan kita tidak berani menyinggung, tetapi jika dia juga seorang pangeran, dia tidak perlu takut sama sekali. Tang Zichen mengangguk berat. Bagus, kompetisi penyembuh muda, aku akan hadir. Ayah Xiao Meng tersenyum. Kalau begitu Tang Zichen, hidup dan mati Xiao Meng akan ada di tanganmu. Kamu berhenti untuk berbicara denganku dengan sengaja untuk membicarakan hal ini, kan? Ya, bakatmu dalam penyembuhan membuatku percaya padamu. Ketika kamu pergi ke aula dewan, kamu harus dengan jelas dan eksplisit memberitahu Patriark Dewan bahwa kamu akan berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda, dan kamu juga harus mengungkapkannya. Kepercayaan diri Anda di depan mereka. Dalam hal ini, Patriark Dewan keluarga saya juga harus mempertimbangkannya, dan jika Anda benar-benar berhasil mencapai 3 besar dan benar-benar ditarik oleh seorang pria atau pangeran yang kuat, maka keluarga saya harus teliti tentang Anda juga. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Saya tidak bodoh. Baiklah, sekarang aku sudah menjelaskannya padamu. Ayo pergi ke aula penasihat. 10 menit kemudian, Tang Zichen dibawa ke aula besar. Di atas aula utama, ada 2 ahli tingkat kesempurnaan bawaan yang duduk di sana. Kamu adalah Tang Zichen. Salah satu anggota dewan berteriak, seolah-olah dia tidak memiliki wajah yang baik untuk Tang Zichen, tetapi dapat dimengerti Tang Zichen telah merusak hal yang baik, menyebabkan mereka kembali dan melipat lagi. Teng sebuah adegan. Tang Zichen mengangguk dengan wajah tak kenal takut. Saya Tang Zichen, bertemu 2 senior. Penatua dewan lainnya berkata, Tang Zichen, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Oh, tentu saja aku tahu. Mo adalah temanku dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Konyol denganmu. Sejauh yang aku tahu, kamu sendiri masih diburu oleh keluarga Huo. Bukankah menurutmu konyol mengatakan kebohongan sebesar itu? Wajah Tang Zichen penuh percaya diri ketika dia berkata, saya tidak menyembunyikan apapun dari kalian berdua senior. Mengenai keluarga Huo, saya tidak mengawasi mereka, dan karena Anda tahu bahwa saya sedang dikejar oleh keluarga Huo, maka tentu saja Anda juga tahu bahwa saya telah membunuh lebih dari selusin putra dan putri mereka. Jika saya cemburu pada keluarga Huo, bagaimana saya akan melawan mereka, sehingga keluarga Huo mengejar saya dan membunuh saya? Tidak, jangan beri aku apapun untuk ditakuti. Tang Zichen, kamu pria kecil yang tidak didukung, dari mana kamu mendapatkan keberanian untuk mengabaikan keluarga Huo? Tang Zichen berkata, 2 senior, saya yakin Anda sadar bahwa kompetisi penyembuh muda Kekaisaran Yan Huang akan segera dimulai.
Apakah kalian berpikir bahwa dengan keterampilan dan bakat penyembuhan saya dapat memamerkan bakat saya dalam kompetisi ini? Ini adalah token penyembuhku, penyembuh ke-10, dan seperti yang kau tahu, Xiao Meng dihidupkan kembali olehku setelah kematiannya. Oleh karena itu, aku pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penyembuh muda. Tubuh kedua patriark dewan bergetar ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zichen yang begitu percaya diri. Tempat pertama pasti menang, sangat arogan. Kedua patriark dewan saling memandang, masih ada banyak kemarahan di mata mereka, tetapi sepertinya tidak ada banyak kemarahan saat ini. Jika orang yang berbeda mengatakan bahwa tempat pertama tidak bisa dihindari, maka mereka masih akan malu untuk tertawa. Tapi Tang Zichen sudah mendapatkan token penyembuh kelas 10 di usia yang begitu muda, dan Tang Zichen baru saja membangkitkan Xiao Meng. Ini teknik penyembuhan sudah tidak membutuhkan kata-kata lagi, dia sangat percaya diri sehingga tidak ada yang berani mengejeknya lagi. Salah satu leluhur anggota dewan berkata, Tang Zichen, saya tidak akan berteori dengan Anda tentang masalah ini, Anda turun dulu. Selamat tinggal. Tang Zichen berjalan keluar dari aula utama dengan murah hati, dan ayah Xiao Meng mengikutinya. Pada saat ini, ayah Little Meng memiliki ekspresi yang menyenangkan di wajahnya. Di aula utama, salah satu patriark anggota dewan berkata, jika Tang Zichen benar-benar memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penyembuh muda, maka dia pasti akan dikenal oleh banyak orang kuat, dan akan ditarik oleh beberapa kekuatan, bahkan oleh beberapa pangeran. Pada saat itu, status Tang Zichen juga pasti akan meningkat dan bahkan para pangeran di Nuo tidak akan mudah melakukan apapun yang mereka inginkan kepada Tang Zichen. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa ceroboh, kecerobohan apapun kemungkinan akan menabur bahaya tersembunyi di masa depan. Bakat penyembuhan Tang Zichen kuat, tidak seperti tidak ada kemungkinan dia bangkit di masa depan. Karena itu masalahnya, kita tidak dapat dengan mudah melakukan apapun padanya sekarang. Mari kita bersikap konservatif untuk saat ini, mari kita tunggu sampai dia selesai berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda, ambil satu langkah pada satu waktu dan berimprovisasi. Aduh, baiklah, kalau begitu biarkan seseorang memperlakukan Tang Zichen dengan sopan terlebih dahulu. Setelah Tang Zichen pergi, ayah Xiao Meng tersenyum, kakak Tang, kamu baru saja melakukannya dengan sangat baik. Ayah Meng kecil bahkan tidak berani memanggil Tang Zichen dengan namanya sekarang, menggantikannya dengan kakak Tang, karena Tang Zichen telah mengintimidasi bahkan patriark yang mengatur keluarganya. Kinerja. Tang Zichen tertawa malu. Bukankah aku baru saja membuatmu bertindak percaya diri di depan ketua dewan, dan bukankah kamu hanya bertindak percaya diri? Tidak, senior, aku tidak tampil, aku tulus, dan aku pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi penyembuh muda. Ah, kamu serius kan? Senior, apakah aku terlihat sedang bercanda? Tang Zichen tersenyum. Ayah Xiao Meng terkejut saat melihat ekspresi serius Tang Zichen. Senior, terima kasih telah mengarahkan saya ke arah yang benar. Jika Anda tidak memberitahu saya tentang kompetisi penyembuh muda, saya tidak akan mengetahuinya sama sekali. Karena bimbingan Anda, saya memiliki jalan yang bagus menuju tingkat atas. Saya, Tang Zichen, pasti akan membuat nama untuk diri saya sendiri di kompetisi penyembuh muda, untuk diri saya sendiri, untuk keluarga Su Meiqian, dan demi bergerak maju ketika saya selesai. Ayah Xiao Meng melihat ke belakang Tang Zichen dan merasakan rasa hormat yang tulus di dalam hatinya. Tang Zichen mampu memperlakukan putrinya, dan orang-orang yang dicintainya di sekitarnya dengan begitu kuat. Ini membuat ayah Xiao Meng merasa hormat kepada Tang Zichen. Meskipun Tang Zichen tidak berhasil, dia harus tetap menghormatinya karena semangat ini. Tang Zichen kembali ke Xiangming Villa, dan ayah Xiao Meng mengikutinya ke sana. Tang Zichen bertanya, kompetisi penyembuh muda kapan? Sekitar setengah bulan lagi, pendaftaran dimulai dalam 5 hari dan saya akan mendaftar untuk Anda. Ini masih setengah bulan, oke. Tang Zichen merasa itu terlalu lama. Ayah Xiao Meng bertanya, apakah kamu khawatir keluarga Huo akan pindah padamu sekarang? Kamu tidak perlu khawatir, kamu sekarang berada di keluarga Han Wang kami, sangat aman, tentu saja, jika keluarga Huo tahu itu.
Anda berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda, mereka pasti akan menghentikan Anda atau bahkan membunuh Anda. Itu sebabnya yang terbaik bagi Anda untuk menjadi anonim atau menggunakan identitas palsu terlebih dahulu ketika Anda berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh muda. Jika Anda benar-benar tinggi sekolah, semuanya akan lebih mudah untuk dibicarakan. Tang Zichen mengangguk untuk berjaga-jaga, memang perlu berhati-hati. Seandainya keluarga Huo tahu dia akan berada di sekolah menengah, sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan mau mempertaruhkan segalanya untuk membunuhnya, jadi untuk tidak meninggalkan konsekuensi apapun. Jadi sekarang keluarga Su akan digunakan oleh keluarga Huo sebagai alat untuk mengancamku. Itu masih diperlukan, Tang Zichen. Tunggu saja, jika tidak ada yang lain, kepala Dewan Keluarga Han Wang akan mengundangmu makan malam di malam hari. Tidak mungkin, ada perubahan sikap yang begitu besar, aku bahkan belum mulai pergi ke kompetisi. Menurut pemahaman saya tentang kepala dewan itu adalah kepastian bahwa Anda akan melakukannya, karena Anda telah meyakinkan mereka bahwa Anda memiliki potensi sekolah menengah, dan karena Anda memiliki potensi, klan Han Wang kami tidak akan meninggalkan akibat buruk dan pasti akan memperbaiki hubungan denganmu terlebih dahulu. Tentu saja, jika kamu tidak berakhir di sekolah menengah, ya, sikap terhadapmu sekarang pasti akan berubah 180 derajat. Lagi pula, kamu tidak boleh menyalahkan patriark anggota dewan karena bersikap realistis. Keluarga besar seperti kita tidak akan membiarkan kesalahan apapun, dan kesalahan sekecil apapun dapat menabur masalah tersembunyi di masa depan. Tang Zichen hanya tertawa, tidak ada gunanya pergi dan menyalahkan orang lain karena bersikap realistis. Hanya ketika kemampuan seseorang ada di sana, seseorang akan dihormati dan teliti. Jika tidak, hanya ayam dan bebek yang bisa dibantai, seperti bagaimana keluarga Huo memperlakukannya sebelumnya, memperlakukannya seolah-olah dia bisa dibantai sesuka hati, bahkan putra pertama yang sia-sia pun bisa diganggu. Tang Zichen bersumpah dalam dirinya bahwa dia pasti akan bergaul dengan kelas atas. Di kehidupan sebelumnya, dia memiliki keluarga tuannya untuk diandalkan, jadi dia bisa bebas, tetapi dalam kehidupan ini, dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Tang Zichen memasuki kamar Xiao Meng, ayah Xiao Meng tidak mengikuti. Kakak Zichen, bagaimana kabarmu? Apa yang ayahku inginkan denganmu? Xiao Meng bertanya dengan cemas, dia berbaring di tempat tidur tidak bisa bergerak, itu memang menyakitkan. Xiao Meng, jangan khawatir, ayahmu sebenarnya ingin melindungimu sama seperti aku, hanya saja tidak ada yang bisa kita lakukan untuk itu. Tang Zichen memberitahu Xiao Meng tentang orang-orang di sisi Pangeran Dino yang menginginkan Xiao Meng mati. Itu terlalu terkutuk. Xiao Meng juga marah. Biarkan mereka pergi sekarang. Saya sudah menyatakan kepada kepala dewan keluarga Anda bahwa saya akan pergi ke kompetisi penyembuh muda. Jika saya memenangkan 3 besar, pada saat itu, saya pasti akan ditarik oleh beberapa orang besar. Kekuatan, dan saya tidak akan lagi menjadi seseorang yang tidak memiliki kekuatan besar untuk diandalkan. Saya tidak hanya akan mampu memecahkan masalah berburu keluarga Huo, tetapi saya juga akan membuat Anda tetap aman. Tentu saja, tidak ada gunanya mengatakan apa lagi sekarang, tunggu saja dan lihat apa yang terjadi. Saudara Zichen, terima kasih telah menyelamatkan saya. Baiklah, jangan terlalu baik. Kakak Zichen, jika kamu benar-benar berhasil masuk ke sekolah menengah dan menjadi salah satu dari 3 teratas, maka kamu bahkan tidak perlu menggunakan identitasku untuk menarik hubungan dengan keluargaku. Pada saat itu, apakah kamu masih berbicara tentang menikahiku? Xiao Meng bertanya, itu adalah pertanyaan yang sangat realistis. Jika Tang Zichen benar-benar di sekolah menengah, keluarga kerajaan manapun yang akan menyambut Tang Zichen ke keluarga mereka sebagai bertamu tidak perlu terlibat dengan keluarga Han Wang melalui Xiao Meng. Selain itu, terlibat dengan Xiao Meng dan memiliki Pangeran Dino yang perlu dikhawatirkan adalah faktor variabel. Siapapun yang tidak bodoh akan menjauh dari Little Meng. Ada opsi yang lebih baik di luar sana, tidak perlu memilih opsi terburuk. Ini, saya harus mempertimbangkan kembali. Jika saya tidak memiliki sekolah menengah, maka saya akan tetap memilih untuk menikahi Anda. Jika sekolah menengah baik, maka, hahaha.
Tang Zichen tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dia sengaja menggoda Xiao Meng. Saudara Zichen, Xiao Meng menangis. Xiao Meng, hanya menggodamu, bagaimana aku bisa menjadi orang seperti ini, tidak peduli apa, karena aku sudah mengatakan kata-kata untuk menikahimu, aku akan bertanggung jawab sampai akhir, selama keluargamu tidak menyukainya, kalau begitu aku pasti akan. Kakak Zichen, kamu sengaja berbohong padaku. Hehe, Xiao Meng, jangan berpikir membabi buta, jika saya di sekolah menengah, saya akan merawat wajah Anda, dan di masa depan saya juga akan membuat Anda terlihat seperti orang normal. Bahkan jika saya normal jadi apa, saya bahkan tidak tahu seni bela diri. Tang Zichen berkata, mengapa begitu cemas, bukan kebetulan Anda bisa menjadi peretas super, Anda harus memiliki bakat luar biasa dalam beberapa aspek, yang paling tidak dimiliki dunia ini adalah bakat, jika saya benar, semangat Anda luar biasa, berkembang, hampir puluhan kali lebih banyak daripada orang normal kita, bahkan mungkin ratusan kali lebih banyak. Faktanya, Anda adalah ahli yang sebenarnya. Saudara Zichen, jangan menghiburku lagi. Tang Zichen tersenyum, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi sekarang. Ketika Tang Zichen telah memeriksa tubuh Xiao Meng sebelumnya, Tang Zichen memiliki kecurigaan bahwa alasan mengapa Xiao Meng entah bagaimana cacat kemungkinan besar karena roh Xiao Meng sangat berkembang sehingga tubuh manusianya benar-benar tidak teratur dan tidak ada jejaknya sama sekali. Selain itu, dia tidak perlu tidur sama sekali dan tidak pernah merasa lelah secara mental, yang juga mengkonfirmasi kecurigaan Tang Zichen. Jika Xiao Meng benar-benar berkembang secara mental sejauh ini, maka Tang Zichen benar-benar telah mengambil harta karun kali ini. Xiao Meng tidak hanya akan menjadi ahli terkemuka, dia juga dapat membantu siapapun dan menjadi ahli terkemuka. Tang Zichen agak bersemangat memikirkannya, tetapi dia takut terlalu bersemangat dan tidak berakhir hanya dengan fantasinya. Tang Zichen tidak ingin mengikuti sebanyak itu sekarang, lagi pula itu masih hanya tebakan di pihaknya. Malam itu tentu saja, keluarga Han Wang menjamu Tang Zichen untuk makan malam. Benar-benar lebih cepat untuk membalik pipi yang lain daripada membalik halaman. Dua anggota dewan keluarga Han Wang secara pribadi menemani Tang Zichen untuk makan malam. Adik kecil Tang, tidak perlu sopan, lepaskan saja dan minum. Tang Zichen berkata, kedua senior itu tidak perlu sopan saja, jangan terlalu sopan padaku sekarang, jika aku tidak punya sekolah menengah tetapi untukku berikan pipi yang lain, hahaha. Hahaha, adik kecil Tang, kamu cukup keren, aku suka berkomunikasi dengan sangat dingin. Saya juga suka sedikit lebih ceria, jangan menjadi satu hal di depan orang, satu hal demi orang, kita semua tahu itu, kan? Hahaha, baiklah, karena kita sudah sampai sejauh ini, aku tidak akan bersikap sopan padamu lagi. Kami hanya bersikap sopan padamu sekarang dan mengundangmu makan malam karena kami takut jika kamu benar-benar di sekolah menengah Anda akan membuat beberapa nama besar di masa depan yang keluarga Han Wang kami tidak mampu mengacaukannya, atau tidak dapat dengan mudah mengacaukannya, seperti pangeran tertentu dan sejenisnya. Tetapi jika Anda tidak memilikinya sekolah menengah, kami tidak akan jatuh pada pedang kami, tetapi Pangeran Dino bahwa jika kami harus memiliki penjelasan, kami juga harus mendorong Anda untuk memberikan penjelasan, kami tidak dapat membiarkan keluarga Han Wang kami menyembunyikannya untuk Anda. Hahaha, apa yang dikatakan senior, saya tentu tahu, dan saya juga dapat memberitahu Anda bahwa jika saya benar-benar di sekolah menengah, maka saya pasti harus menikahi Xiao Meng. Jika saya tidak memiliki sekolah menengah, saya juga harus menikah dengan Little Meng, hanya dengan cara yang berbeda. Adik Tang cukup keren. Nah, sebelum kamu berpartisipasi dalam kompetisi penyembuh keluarga Han Wang, kami akan membuat pernyataan kepada keluarga Huo sehingga mereka tidak akan berani datang dan membunuhmu secara terbuka. Bagaimana? Terima kasih dua senior. Tidak masalah jika kamu membunuhku, tapi aku khawatir mereka akan menggunakan keluarga Su untuk mengancamku. Jangan khawatir, jika mereka menggunakan keluarga Su untuk mengancammu itu sama saja dengan terang-terangan, yang pasti tidak akan mereka berani.
Namun, apakah mereka akan membunuhmu secara diam-diam atau tidak? Kami tidak dapat menjamin itu. Apa yang mereka lakukan secara rahasia, bahkan Kekaisaran Yan Huang tidak dapat menjamin itu. Jadi terima kasih banyak. Tang Zichen berkata dengan penuh syukur. Keselamatan keluarga Su adalah kekhawatiran terbesar Tang Zichen. Tang Zichen tidak ingin melibatkan keluarga Su Meiqian. Sekarang dia tidak perlu khawatir. Tentang ini, Tang Zichen jauh lebih santai di dalam dan dapat dengan mudah pergi ke kompetisi penyembuh muda kekaisaran. Yang lainnya tergantung pada apakah dia bisa mencapai 3 sekolah menengah atas atau tidak. Setelah perjamuan selesai, Tang Zichen kembali ke Fragrant Mountain Villa. Tang Zichen juga harus pergi ke pintu masuk Fragrant Mountain Garden untuk menemukan Li Xuaner dan Su Meiqian. Tang Zichen mengikuti dan segera pergi ke gerbang utama. Su Meiqian dan Li Xuaner dengan cemas menunggunya. Zichen, apa yang membuatmu begitu lama? Kamu sangat mengkhawatirkan kami. Su Meiqian sedang sibuk. Zichen, bagaimana kabarmu? Tanya Kayla. Hei, Tang Zichen menyeringai. Melihat senyum Tang Zichen, Su Meiqian dan Li Xuaner tahu bahwa segala sesuatunya pasti berjalan dengan baik. Meiqian, Xuaner, aku yakin kamu semua sudah lapar. Ayo pergi ke Fragrant Villa dulu. Kamu bisa masuk sekarang. Kita akan menginap di Xiao Meng's Villa dulu malam ini. Bagus. Tang Zichen membawa Xuaner dan Meiqian ke Fragrant Ming Villa bersama-sama. Halo, Xiao Meng. Su Meiqian dan Li Xuaner keduanya menyapa Xiao Meng dan semua orang saling mengenal. Xiao Meng tersenyum. Kapten Su, Sister Xuaner, akhirnya bertemu kalian secara langsung. Kamu kenal kami. Tentu saja, ketika saudara Zichen adalah debu merah yang dikalahkan di kota Linjiang, saya adalah orang yang memberinya banyak bantuan. Bagaimana dengan surat kabar? Tentu saja saya tahu Anda sedang menghadapi kekalahan debu merah. Dan saudari Xuaner, saya juga sudah mengenal Anda di jaringan, dan setelah mengetahui bahwa Anda dan saudara Zichen bersama, Xiao Meng sangat iri padamu. Xuaner berkata, Xiao Meng, kamu juga akan bahagia. Zichen pasti akan menyembuhkan penyakitmu, dan kami juga teman baikmu. Kamu tidak perlu kehilangan kepercayaan dalam hidup. Xiao Meng merasa sangat hangat sekarang. Xiao Meng berkata dengan air mata di sudut matanya. Setelah mengenal Xiao Meng menginstruksikan pelayannya untuk pergi menyiapkan makan malam untuk Su Meiqian dan Li Xuaner. Meskipun sudah lewat jam 9, mereka belum makan malam, yang menunjukkan betapa cemasnya mereka menunggu. Tang Zichen di gerbang. Tang Zichen melemparkan mereka sampai jam 8 atau 9 malam sebelum membawa Su Meiqian dan Li Xuaner masuk. Para pelayan di rumah Xiao Meng dengan cepat menyiapkan makanan. Xuaner dan Meiqian sedang makan di ruang makan, dan Tang Zichen juga menemani mereka. Sulit untuk membuat kalian menungguku di gerbang begitu lama. Tang Zichen berkata. Tang Zichen sedih melihat mereka mengikutinya dan menderita, tetapi untungnya, Tang Zichen telah menemukan jalan keluar sekarang, jika tidak mereka harus terus menderita dengan Tang Zichen. Kamu yang menderita, Zichen, apakah kamu melihat penyakit Xiao Meng? Bagaimana? Tanya Su Meiqian. Tang Zichen berkata, aku sekarang agak curiga bahwa penyakit Xiao Meng disebabkan oleh semangatnya yang berkembang secara tidak normal. Roh yang berkembang secara tidak normal dapat menyebabkannya. Ya, ketika saya mengatakan tidak normal itu bukan hanya sedikit kelainan, tetapi puluhan atau bahkan ratusan kali di luar orang normal, gelombang otak yang berkembang dengan baik yang menyebabkan tubuhmu menjadi cacat yang tidak dapat dijelaskan. Bagaimana dengan cacatnya? Juga karena gelombang otak. Kerusakan mungkin atau mungkin bukan karena itu, tetapi mungkin atau mungkin bukan karena itu. Lalu karena apa? Tang Zichen berkata, pencacatan Xiao Meng, jika bukan karena alasan yang sama dengan kecacatannya, maka itu pasti dilakukan dengan sengaja oleh tabib tertentu yang merawat Xiao Meng. Juga, sangat mungkin bahwa penyembuh dari pihak Pangeran Dino melakukannya. Mengapa mereka melakukan itu? Kenapa lagi mereka melakukannya? Itu pasti karena mereka ingin membuat Xiao Meng kehilangan kepercayaan hidupnya, atau membuat Xiao Meng sama sekali tidak layak untuk Pangeran Dino. Ini benar-benar bukan manusia.
Baiklah, ini semua spekulasi di pihakku, jadi jangan katakan apa-apa kalau tidak kamu tidak akan bahagia. Su Meiqian dan Li Xuan bingung, akhir yang bahagia untuk apa-apa. Kamu bahkan bahagia, bukan manusia. Tang Zichen tersenyum heheli, jika Xiao Meng benar-benar disebabkan oleh arwah yang berkembang secara tidak normal, maka akan mudah untuk mengobatinya begitu penyebabnya ditemukan. Yang terpenting, jika arwah Xiao Meng benar-benar berkembang itu akan menjadi hal yang luar biasa, hal untuknya maka dia pasti akan menjadi ahli terkemuka, dan dia akan menjadi harta karun yang akan dibujuk seluruh dunia. Apa maksudmu? Secara spiritual berkembang sedemikian rupa itu tak terlukiskan. Dia dapat sepenuhnya memasuki pikiran saya, kesadaran saya, roh saya, dan kemudian mengambil pemahaman seni bela diri saya, bahkan persepsi saya tentang alam seni bela diri. Saya bisa pergi dari saya untuk mengamati dan kemudian memperbaiki dirinya. Ini hanya satu aspek, jika bertarung, dia sangat kuat dalam gelombang otaknya, lawan dari level yang sama, dia bahkan tidak perlu melakukan apa-apa, satu pikiran dan yang lainnya selesai. Selanjutnya, dia juga dapat menggunakan gelombang otaknya untuk membantu orang lain dan membuat orang lain dengan cepat menjadi kuat juga. Apa menurutmu itu adalah harta karun? Tidak mungkin. Oh, di kehidupan saya sebelumnya, saya membaca catatan seperti itu di buku kuno. Sekarang, saya khawatir itu tidak benar, tapi saya harap itu benar. Saya akan terus mempelajarinya hari ini. Selama beberapa hari berikutnya, Tang Zichen tidak pernah meninggalkan keluarga Han Wang, dan tinggal di Villa Wang Wangi Xiao Meng bersama Li Xuan dan Su Meiqian. Villa Mingwangi ini adalah tempat tinggal sementara Xiao Meng, pindah ke sini sebagai tempat peristirahatan terakhir. Setelah disuntik etanasia, tempat tinggal asli Xiao Meng adalah di Tian Yun Villa, tempat tinggal lingkaran inti klan, yang berarti bahwa Xiao Meng adalah anak inti dari keluarga Han Wang. Bisakah kita melepas kain kasa sekarang? Di sebuah ruangan, Xiao Meng bertanya. Dalam beberapa hari terakhir, Tang Zichen mulai merawat wajah Xiao Meng, yang saat ini terbungkus kain kasa, hanya memperlihatkan kedua mata dan lubang hidungnya. Xiao Meng juga tidak makan selama beberapa hari terakhir, menggunakan sedotan untuk minum larutan nutrisi. Sudah 48 jam Anda dapat membongkarnya, dan kali ini, jika tidak ada yang lain, wajah Anda hampir 80% pulih, 2 kali lagi dan Anda akan pulih 100%. Tang Zichen melepaskan kain kasa dari wajah Xiao Meng dalam lingkaran, dengan orang tua Xiao Meng di belakangnya mengawasi dengan gugup. Akhirnya, Tang Zichen melepaskan semua kain kasa dari wajah Xiao Meng, tetapi wajah Xiao Meng masih dilapisi dengan lapisan lendir hitam yang tebal. Selime berubah dari biru menjadi hitam, bagus, efeknya bagus, lebih baik dari yang saya harapkan. Saya berharap itu bagus untuk Selime menjadi merah. Ayah Mo sibuk berkata, apa artinya ini? Ini berarti bahwa mungkin tidak perlu melakukan kompres wajah 3 kali, 2 kali, atau bahkan sekali saja sudah cukup. Tang Zichen perlahan-lahan mengikis lumpur lengket di wajah Xiao Meng, lalu menggunakan handuk untuk menyeka wajah Xiao Meng hingga bersih, dan tiba-tiba, wajah indah terungkap di mata semua orang. Wow! Semua orang berseru, menatap Xiao Meng dengan tidak percaya. Xiao Meng yang cantik dan tak tertandingi yang mereka ingat telah kembali. Li Xuan dan Su Meiqian sama-sama terkejut, melihat wajah asli Xiao Meng untuk pertama kalinya. Tapi dia sangat cantik, dia sangat menggemaskan. Cantik, sempurna. Tang Zichen menatap wajah Xiao Meng dan tersenyum sedikit dibandingkan sebelumnya, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang baru. Ibu Xiao Meng menangis kegirangan melihat wajah putrinya pulih, dan ayah Xiao Meng juga menatap Tang Zichen dengan rasa terima kasih. Xiao Meng bertanya, apakah wajahku sudah pulih? Seorang gadis sedang sibuk menyerahkan cermin, dan Xiao Meng memandang dirinya di cermin, sepasang mata yang indah tidak percaya. Aku benar-benar mendapatkan kembali penampilanku, sungguh, kata Xiao Meng dengan air mata berlinang, menatap dirinya di cermin. Tang Zichen berkata, pemulihannya ideal tetapi tidak lengkap. Ayah Xiao Meng berkata, Zichen, Xiao Meng sekarang terlihat persis sama seperti dulu, kulitnya lembut dan halus tanpa noda, mengapa dia belum pulih sepenuhnya?
Tidak, maksud saya pemulihan, bukan permukaan, maksud saya pori-pori wajah Xiao Meng yang dalam, masih ada beberapa yang belum sepenuhnya pulih, jadi Anda harus terus melakukannya lagi, jika tidak ketika Xiao Meng sudah tua kulitnya di wajahnya tidak akan cukup elastis. Su Meiqian berkata, kulit lelaki tua mana yang masih elastis? Baiklah, tidak ada salahnya melakukannya lagi, ini belum terlambat, kita akan mulai dalam 2 jam, sekarang silakan oleskan putih telur yang sudah disiapkan ke wajah Xiao Meng. Ya, kedua pelayan itu segera datang. Xiao Meng. Orang tua dan kerabat lainnya sangat senang menatap mata Tang Zichen yang dipenuhi dengan penyembahan. Tapi Tang Zichen tidak merasakan apa-apa, jelas bahwa alasan cacat Xiao Meng tidak sama dengan cacat, seseorang sengaja merusak Xiao Meng, jika tidak Tang Zichen tidak akan bisa memperlakukan penampilannya begitu, dengan mudah. 2 jam kemudian, Tang Zichen sekali lagi mengoleskan krim khusus yang dibuatnya dengan hati-hati ke Xiao Meng, lalu membungkusnya dengan kain kasa, dan hanya bisa dilepas setelah 48 jam. Berjalan keluar dari kamar Xiao Meng, Su Meiqian mengerutkan bibirnya. Penampilan Xiao Meng pulih, sangat cantik. Bagaimana perasaanmu sekarang? Xuan Li juga berkata, itu benar, kamu telah mendapatkan tawaran yang sangat bagus. Apakah tidak ada yang ingin kamu katakan? Tang Zichen tersenyum sedikit, aku sudah memiliki 2 wanita cantik seperti kalian berdua, dan Xiang Yun, 3 wanita cantik yang hebat, sepertinya aku belum pernah melihat wanita cantik sebelumnya, bagaimana perasaanku? Kamu hanya berpura-pura, Su Meiqian berkata dengan jentikan mulutnya. Oh, apa yang harus berpura-pura, Xiao Meng masih lumpuh, selain itu, saya belum memastikan apakah itu disebabkan oleh roh Xiao Meng yang berkembang secara tidak normal, jadi belum ada gunanya bahagia. Baik. Tang Zichen menambahkan, namun, saya sudah 80% yakin bahwa itu disebabkan oleh kelainan mentalnya. Hanya saja meskipun saya 80% yakin, saya belum menemukan pengobatan apapun untuknya, jadi masih tidak diketahui berapa lama Xiao Meng akan lumpuh. Dan Xianger, juga masih belum diketahui kapan aku bisa menyelamatkannya, dan masih jauh dari waktuku untuk bersantai. Saat ini, di keluarga Huo. Bagaimana kabarmu? Tang Zichen tidak pernah meninggalkan klan Han Wang. Menurut informasi yang kami terima dari dalam, Tang Zichen tinggal di Villa Teh Wangi klan Han Wang. Seorang wanita bernama Han Xiao Meng yang tinggal di klan Han Wang. Han Xiao Meng ini adalah wanita yang sama yang menikah dengan Pangeran Dino, tapi sayangnya, rumor mengatakan bahwa dia cacat dan cacat. Tang Zichen sebenarnya bergaul dengan tunangan Pangeran Dino. Seorang ahli dari keluarga Huo tampak berpikir. Pakar lain berkata, tidak lagi merepotkan bagi kami untuk terbuka dan jujur dengan Tang Zichen. Keluarga Han Wang memberitahu kami untuk beberapa alasan bahwa mereka mengungkapkan kepada publik bahwa Tang Zichen adalah tamu keluarga mereka. Oleh karena itu, kami dapat hanya beralih ke operasi pembunuhan bawah tanah atas kematian Tang Zichen. Jika tidak, kita bisa menggunakan keluarga Su untuk mengancam Tang Zichen dan Su Meiqian agar tunduk. Keluarga Han Wang benar-benar bingung, mengetahui bahwa Tang Zichen memiliki perseteruan hebat dengan keluarga Huo kami dan masih melakukan ini jelas tidak mempertimbangkan keluarga Huo kami. Mereka tidak boleh sombong, roda Feng Shui berubah, dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa suatu hari, keluarga Huo kita akan berada di antara keluarga kerajaan. Itu benar, leluhur keluarga Huo kami diharapkan untuk menyerang sebelum hari batas besar, dan kami masih memiliki beberapa putra dan putri gelar bakat kekaisaran yang juga sangat menjanjikan, jadi sulit untuk menjamin bahwa keluarga Huo kami menang, tidak punya hari untuk naik ke level berikutnya. Seorang ahli bawaan mengertakkan giginya dan berkata, Han Xiao Meng adalah tunangan Pangeran Dinuo. Tang Zichen mungkin memiliki semacam hubungan dengan Han Xiao Meng ini, jadi mengapa kita tidak mencoba dan mengungkapkan ini kepada Pangeran Dinuo? Apa yang harus dilakukan? Kamu pikir? Saya pikir tidak apa-apa, jika Tang Zichen benar-benar memiliki rahasia tersembunyi dengan Han Xiao Meng, kita mungkin dapat menggunakan tangan Pangeran Dino untuk menyelesaikan Tang Zichen. Meskipun Pangeran Dino bukan pangeran yang kuat, saya tahu bahwa dia memilikinya,
setidaknya satu ahli di luar bakat bawaan di bawah komandonya untuk membantunya, dan Tang Zichen hanyalah seekor serangga. Bab 640. Satu hari kemudian, di ibu kota Kekaisaran Yan Huang. Ini adalah tempat yang luar biasa, penuh dengan orang-orang kuat. Itu adalah satu-satunya tempat di Kekaisaran Yan Huang di mana ada sangat sedikit orang biasa, bahkan yang menyapu jalanan semuanya berada di atas tingkat gerbang dalam. Tempat ini adalah keberadaan yang jauh lebih istimewa daripada Pulau Martial Wood. Sementara Pulau Bela Diri adalah tempat di mana orang-orang biasa bercita-cita untuk seni bela diri dan kemudian pergi ke suatu tempat untuk mencari peluang. Ibu kota Kekaisaran Yan Huang adalah tempat di mana seniman bela diri peringkat rendah seperti gerbang dalam mencari peluang untuk seni bela diri yang lebih kuat. Saat ini, di ibu kota Kekaisaran Yan Huang, kota Wangjing, tempat tinggal klasik yang mewah berada di tengah kota. Melapor kepada Yang Mulia Pangeran ke-39. Ada apa, katakan? Seorang pria dengan punggung harimau panjang dan pinggang beruang bertanya dengan mata menyipit, tampak mengesankan dan terlebih lagi, dengan alam yang telah mencapai tengah langit bawaan. Tentu saja, dengan kekuatan alam semesta keluarga kerajaan, tidak mengherankan bahwa dia telah mencapai bawaan di usia 20-an. Yang Mulia Pangeran 39, saya mendengar pesan bahwa keluarga Han Wang tidak membiarkan Han Xiaomeng mati. Apa maksud mereka? Mungkinkah mereka berani mengecewakan rajaku? Juga, saya pernah mendengar bahwa keluarga Han Wang juga telah menemukan kencan buta untuk Han Xiaomeng. Keterlaluan, dari mana pesan ini berasal? Ini, bawahanku telah mendengarnya. Saya tidak percaya bahwa keluarga Raja Han akan berani menghina saya seperti ini, yang menyebarkan desas-desus. Apakah itu benar atau tidak, bawahan saya tidak tahu, tetapi saya juga berpikir bahwa keluarga Han Wang tidak bisa begitu bermusuhan dengan Yang Mulia. Desas-desus ini mungkin telah disebarkan oleh pangeran-pangeran lain yang memiliki dendam terhadap Anda. Petik 2. Baiklah, mari kita tinggalkan masalah ini untuk saat ini. Apa yang harus saya lakukan jika 36 pangeran telah menggali salah satu antek saya? Kekaisaran Yan Huang ada banyak pangeran, setiap pangeran adalah kekuatan, seperti Pangeran Dino ini, dia adalah pangeran ke-39 dari Kekaisaran Yan Huang. Meskipun dia bukan pangeran yang kuat, dia bukan seseorang yang bisa dikacaukan. Dia memiliki orang kuat di luar bakat bawaan di bawah komandonya untuk membantunya, dan dia hanyalah seorang pangeran yang baru saja bangkit untuk memiliki kekuatannya sendiri. Para pangeran yang lebih tua lainnya dapat membayangkan mencapai seberapa dalam latar belakang mereka. 2 hari kemudian, Tang Zichen melepas kain kasa untuk Xiaomeng. Kali ini lumpur lengket di wajah Xiaomeng tidak segelap terakhir kali, tetapi hanya sedikit kemerahan. Xiaomeng, sepertinya kamu sudah pulih sepenuhnya, kata Tang Zichen. Terima kasih, saudara Zichen. Baiklah, tidak perlu sopan. Aku akan setia padamu selama sisa hidupku, saudara Zichen. Ini, kita akan membicarakannya nanti. Tang Zichen tersenyum canggung. Pada saat itu, seorang pelayan masuk, melapor kepada Tuan Zuang, pemimpin klan penasihat ada di sini, di luar. Undang pemimpin klan penasihat. Tidak lama kemudian, 2 patriark Dewan Klan Han Wang masuk, dan ketika mereka melihat Xiaomeng berbaring di tempat tidur, mereka tertegun dan tidak bereaksi sesaat, hanya bereaksi setelah beberapa detik. Mereka sibuk berkata, wajah Han Xiaomeng. Ayah Han Xiaomeng tersenyum, konselor patriark, wajah Xiaomeng disembuhkan oleh Zichen. Semua patriark dewan memandang Tang Zichen dengan takjub, dia benar-benar telah memulihkan wajah Xiaomeng begitu cepat. Tampaknya partisipasi Tang Zichen dalam kompetisi penyembuh muda benar-benar sangat mungkin untuk menjadi terkenal. Awalnya, Dewan Patriark datang untuk mencari Tang Zichen karena dia mendapat pesan dari Pangeran Dino untuk membuang Xiaomeng dengan cepat, jadi berpikir untuk berbicara dengan Tang Zichen, mari menyuntikkan Xiaomeng dengan etanasia. Tapi sekarang melihat betapa kuatnya teknik penyembuhan Tang Zichen itu agak sulit dilakukan. Kedua ketua dewan, kamu. Ini untukku, mari kita bicara di luar, kata Tang Zichen. Berjalan ke paviliun di luar Fragrant Ming Villa.
Tang Zichen tersenyum dan berkata, katakan padaku ada apa, mari kita semua menjadi lebih dingin. Seorang patriark dewan berkata, Tang Zichen, sejujurnya, Pangeran Dino tidak tahu apakah dia mendengar sesuatu atau tidak, dan mengirim seseorang untuk mengirim surat meminta keluargaku untuk segera membuang Xiao Meng. Tang Zichen sangat marah, buang. Ini bukan babi, anjing, sapi atau domba, dan dia hanya berurusan dengan itu. Tenzin, mungkin Pangeran Dino telah mendengar sesuatu. Jadi, apa yang akan kamu lakukan sekarang, dua ketua dewan? Tang Zichen bertanya. Awalnya kami datang ke sini untuk bertengkar denganmu, kami akan menyuntik Xiao Meng dengan etanasia, kalau Pangeran Dino datang. Tapi sekarang, kami berubah pikiran. Apa yang kalian inginkan sekarang? Tang Zichen, tidak ada yang bisa kita lakukan sekarang, jika kamu benar-benar ingin menyelamatkan hidup Xiao Meng, bawa dia pergi dari keluarga Han Wang dan bersembunyi di luar sebentar. Kalau Pangeran Dino benar-benar mengirim seseorang untuk memeriksa keluargaku, tragedi itu bukan hanya kamu tapi kami juga. Tidak masalah. Terima kasih atas kerja sama Anda, jika Pangeran Dino datang, kami akan mengatakan bahwa Xiao Meng sudah mati, jadi sebaiknya Anda juga tidak memberitahu siapapun tentang keberadaan Xiao Meng. Tang Zichen bertanya, jadi apakah ini berarti Xiao Meng sudah menjadi milikku? Orang cacat, bawa saja, aku benar-benar tidak mengerti kamu. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi dan bersiap-siap sekarang, kita akan meninggalkan keluarga Han Wang malam ini. Oke, tapi kamu harus hati-hati, jika keluarga Huo tahu, mereka pasti akan membunuhmu. Tang Zichen mengangguk, jangan khawatir, mereka tidak akan bisa menemukanku. Tang Zichen yakin akan keterampilan meretas Xiao Meng. Malam itu Tang Zichen mengendarai karavan, membawa Li Xuaner, Su Meiqian, dan Xiao Meng, serta ahli bawaan pertengahan, dan seorang gadis. Mereka berenam meninggalkan keluarga Han Wang. Kita mau kemana? Tanya Su Meiqian. Li Xuaner berkata, mengapa kita tidak kembali ke kota Linjiang saja? Tang Zichen berkata, tidak, dalam 8 atau 9 hari itu akan menjadi hari kompetisi penyembuh muda, yang diadakan di ibu kota Kekaisaran Yanhuang, dan kami perlahan mendekati ibu kota sekarang. Baiklah, ayo kita lakukan. Sehari setelah Tang Zichen meninggalkan keluarga Han Wang, Pangeran Dino mengirim seorang pria untuk memverifikasi bahwa Han Xiao Meng sudah mati. Tang Zichen mengemudikan karavan ke arah ibu kota Kekaisaran Yanhuang, berjalan tanpa hambatan. Dengan Xiao Meng di sana tidak perlu khawatir tentang keberadaan mereka yang ditemukan oleh keluarga Huo, dan Tang Zichen membawa beberapa topeng kulit manusia, jadi dia mungkin tidak akan dikenali bahkan jika dia keluar. Semua topeng kulit manusia ini diambil dari Profesor Lin Han sebelum semester terakhir, sebelum liburan musim panas Akademi Seni Bela Diri. Pada saat itu, Profesor Lin Han takut Tang Zichen akan diburu oleh orang-orang Huo Xiaowei lagi jika dia kembali ke Kekaisaran Yanhuang, jadi dia sengaja memberi Tang Zichen selusin topeng kulit manusia. Terakhir kali Tang Zichen menggunakan salah satu topeng kulit manusia laki-laki setelah dia melakukan perjalanan ke Akademi Bela Diri dari Kerajaan Liuli. Sehari kemudian, Tang Zichen sementara tinggal di sebuah hotel karena tidak terlalu jauh dari ibu kota Kekaisaran Yanhuang, dan tinggal di sini untuk sementara waktu, menunggu kompetisi penyembuh muda benar-benar dimulai sebelum menuju ke ibu kota. Ada alasan utama lain, Tang Zichen tampaknya telah menemukan beberapa inspirasi untuk merawat roh Xiao Meng yang berkembang secara tidak normal. Jika ide Tang Zichen ini berhasil, maka Tang Zichen bahkan akan memiliki kepastian untuk menyembuhkan Xiao Meng. Karena itu, Tang Zichen sedikit bersemangat, dia harus tenang dan melakukan penelitian terlebih dahulu. Bersambung.